warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Novianti, CGP Angkatan 8 dari SMPN 1 Atap 2 Sodong Hilir, Kabupaten Tasikmalaya. Pada hari ini saya tidak sendiri, saya bersama Bapak Yopi Hendra Kelana sebagai guru bahasa Inggris di SMPN 1 Atap 2 Sodong Hilir. Selamat siang Pak Yopi. Selamat siang Ibu. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Ibu. Hari ini kita akan adakan percakapan praobservasi ya Pak. Sebelum nanti saya amati proses jalannya pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas, atau saya melakukan supervisi akademik terhadap Bapak di kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi seluruh rangkaian pembelajaran yang Bapak lakukan. Nah, kenapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi? Karena ini merupakan awal atau persiapan sebelum nantinya saya melakukan observasi terhadap Bapak di kelas, agar Bapak lebih siap dan Bapak lebih percaya diri dan dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak terkait dengan kegiatan kita pada observasi tersebut. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran dari pembelajaran yang akan Bapak sampaikan di kelas? Baik, terima kasih Ibu. Yang pertama, tujuan pembelajaran dalam modul acara ini adalah yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi informasi secara rinci tentang introduction yang disajikan dalam bentuk PowerPoint dengan benar. Kemudian tujuan yang kedua, siswa dapat mempresentasikan atau siswa dapat memperkenalkan dirinya di depan kelas dengan lafal dan intonasi yang baik. Iya, baik, terima kasih Pak. Jadi tujuan pembelajarannya itu ada dua. Yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi informasi mengenai introduction ya Pak. Dan yang kedua, siswa mampu mempresentasikan atau mampu memperkenalkan dirinya di depan kelas dengan baik. Pertanyaan yang kedua, bagaimana mengenai area pengembangan yang hendak Bapak capai dalam pembelajaran tersebut? Ada dua ya Bu. Yang pertama, pengetahuan. Dalam pengetahuan, siswa dapat memproses informasi dari teks yang disajikan dalam bentuk PowerPoint. Pertanyaan yang kedua ya Pak, bagaimana area pengembangan yang hendak Bapak capai pada pembelajaran tersebut? Ya, untuk area pengembangan ada dua, yaitu yang pertama pengetahuan. Jadi siswa dapat memproses informasi dari media pembelajaran yaitu berupa PowerPoint yang disajikan dengan baik. Kemudian area pengembangan yang kedua yaitu keterampilan. Jadi siswa mampu untuk memperkenalkan dirinya sendiri di depan kelas di hadapan teman-temannya dengan penuh keberanian dan rasa percaya diri. Iya, bagus sekali Pak. Jadi area pengembangan yang ingin Bapak capai itu yang pertama pengetahuan, jadi siswa mampu menyerap informasi dengan baik mengenai perkenalan diri atau introduction. Dan yang aspek yang kedua yaitu keterampilan, jadi siswa mampu mempraktikkan atau mempresentasikan hasil informasi yang mereka dapat sehingga dia bisa memperkenalkan diri dengan baik. Iya, luar biasa sekali Pak. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa rancangan pembelajaran yang akan Bapak terapkan dalam pembelajaran tersebut, baik mengenai strategi, model, ataupun juga metode? Untuk strategi ya Bu, untuk strategi pembelajarannya yaitu pembelajaran diferensiasi dengan KSE yang sudah terintegrasi. Adapun metode pembelajarannya ada metode pembelajaran diskusi, kemudian presentasi individu, lalu penugasan, ada juga tanya jawab. Kemudian untuk model pembelajarannya blended learning. Iya, bagus sekali Pak. Selanjutnya, apa media yang akan Bapak
gunakan dalam pembelajaran tersebut? Media yang saya gunakan yang pertama komputer, kemudian LCD atau proyektor, lalu gambar-gambar terkait materi introduction, kemudian lembar kerja peserta didik. Selanjutnya Pak, kira-kira kapan waktu Bapak untuk siap melakukan praktik yang tadi sudah Bapak rencanakan, di kelas mana dan kapan waktunya? Ya, untuk melaksanakan pembelajaran ini dalam belajar ini kami laksanakan pada tanggal 19 Oktober di kelas 7. Ya, jadi waktu saya untuk melakukan supervisi akademik kepada Bapak yaitu hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023. Betul ya Pak? Iya, baik. Semoga kita berada dalam keadaan sehat ya Pak. Nah baiklah, ini merupakan pertanyaan terakhir ya Pak dari beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan, yaitu dari percakapan hari ini atau dari percakapan praobservasi ini apa yang Bapak dapatkan gitu Pak? Ya, terima kasih Bu melalui diskusi ini. Jadi saya lebih siap lagi, harus lebih mematangkan diri lagi, baik itu terkait media yang saya gunakan, kemudian langkah-langkah pembelajarannya seperti apa, supaya nanti siswa lebih paham tentang kebutuhan dirinya dengan langkah-langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan nanti. Iya. Baiklah, terima kasih Bapak atas waktunya dan semoga kita dapat bertemu dalam kegiatan supervisi akademik yang sudah kita rencanakan. Amin. Iya, baiklah. Demikian percakapan praobservasi saya bersama Pak Yopi Indraklana selaku guru bahasa Inggris di sekolah kami, dan sampai bertemu dalam observasi dan percakapan pasca observasi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Morning, sir. How is it? I'm fine, thank you. I'm fine too, thank you. Okay, class. Before going study, please, one of you read for praying. For praying, okay? Silakan Sandi untuk memimpin terlebih dahulu. Thank you. Nanti please close the door. Let me check your answer. Amir Melani Nurasana, Dera Nurulawia, Elvan Mulyana, Dia Rahayu Oktavia. Okay, class meeting we have discussed about day and month in English. Okay, pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang jam, hari dan bulan. Oke. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar how to introduce ourselves. Bagaimana kita untuk introduce ourselves itu aja. Ada yang tahu introduce ourselves itu apa? Berbicara tentang what will you say if we want to introduce ourselves? Kata apa yang akan kita
sampaikan ketika kita akan memperkenalkan diri kepada orang lain? Apa kalimatnya? Hai. Terus apa lagi? Menyebutkan? Kemudian apa lagi? Menyebutkan? Address. Oke. And then menyebutkan? Selain nama, alamat biasanya apa ketika kita perkenalan diri kepada orang lain? School, oke. School, terus apa lagi? Ada? Usia juga bisa. Ada lagi yang lain? Nama, alamat, usia, sekolahnya di mana? Terus what else? What else? Apa lagi? Usia kita. Apa lagi? Nomor handphone. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana kita mengetahui atau menyerap informasi rinci tentang perkenalan diri. Apa saja nanti ketika kita ingin memperkenalkan diri kepada teman, kemudian kita latihan dialognya. Kemudian tujuan yang kedua, nanti each one of you come to the front and introduce yourself. Setiap kamu seorang datang ke sini perkenalkan diri. Ada beberapa cara sebenarnya. Kalau misalnya kalian sukanya saya siapa tampil, Pak saya malu. Oke, Bapak ada cara lain. Ketika kalian malu, Pak nggak bisa saya ke depan. Oke, ada cara lain. Yaitu boleh dengan record your voice on video. Boleh. Video. I have a video about video ini tentang seseorang yang memperkenalkan diri. Nanti kita tahu bersama apa saja sih sebenarnya informasi ketika kita memperkenalkan diri. Kamu tangkap apa saja nih yang disampaikan orang ini? Oke, siap ya? How to introduce yourself? Bagaimana kita memperkenalkan diri? Ada yang pernah memperkenalkan diri? Pernah. Using English? Belum. Oke, kita coba nanti ya. How to introduce yourself. Hello, my name is Anna. I'm 7 years old. I live in Jakarta. Okay, that's on the video. Who is he? Who is his name? Namanya siapa? Name. Anna. And then, where is he come from? Where is he from? Address. Jakarta. Okay, good. What is his hobby? What is her hobby? Sorry, what is her hobby? Reading book. And then how old is she? Berapa usianya? 7. Oke. Ada video berikutnya. Nih. Origin itu apa? Sama S dengan origin itu sama. School? Sibling? Hobi? Address. Kita buat seperti ini ya. Now, sebelum selanjutnya kita buat seperti bagan ini, diagram ini di buku kita. Kita isi persis seperti ini. Nah, kalau kita kemudian atau foto kita atau gambar kita, name, tambah
kita playing volleyball, playing football, atau memasak, cooking, masak. Hobi itu banyak sekali. Hobi kamu apa? Seperti tanya. Yang belum boleh membuat video, rekam dengan HP, praktis sendiri, direkam di depan layar. Halo, mainnya nggak seperti itu. Dan yang kedua adalah boleh memilih, kalau tidak apa saya nggak bisa video karena saya nggak bisa edit atau malu. Oke, nggak apa-apa. Yang seperti itu boleh membuat dalam bentuk gambar. Gambar. Oke, now please practice in front of the class. Silakan praktekkan apa yang sudah disiapkan oleh kalian. Introduce yourself here in front of the class. Who want to try? Siapa yang mencoba pertama? Ya, Sakila, please come here. Give applause to Sakila. Ya. Hello. Hi, my name is Sakila Putrisadi. I come from Bogor. I like kampung Sakila. I like volleyball. I have one sister. Thank you. You're welcome. Give applause lagi. Okay, next. Who want to try? Ya, Amel, Melanie, and Hi. jawab dong. Hai. My name is Amel Milani. I came from Tasikmalaya. I have one young Diva. I like swimming. I have one sister. Okay, good, Amel. Lagi, name is Yopi. I came from Tasikmalaya. Thank you very much for your attention. But before close our meeting today, I have some question for you. What have we learned today? Apa yang telah kita pelajari hari ini? Mobile. And then what word did you know? Kata apa yang sebelumnya kalian tidak tahu, dan sekarang menjadi tahu apa saja dari pelajaran tadi? Origin. Ya, origin itu apa? Origin itu apa? Asal. Kemudian asalnya apa kita tahu? Address. Sebelumnya tidak tahu address itu apa. Sekarang jadi tahu. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan tentang introducing, tapi nanti dengan cara dialog berpasangan. Satu orang bertanya, satu orang menjawab. Misalnya gini, ya kan nama what's your name? Nah, seperti itu. Dialog tentang memperkenalkan diri. Itu untuk pertemuan selanjutnya. Oke? Thank you very much for your attention. See you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's close our meeting by saying hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Nopianti, CGP Angkatan 8, SMPN 1 Atap 2 Sodong Hilir, Kabupaten Tasikmalaya. Pada hari ini, alhamdulillah saya ditemani dengan Ibu pengajar praktik dan juga Bapak Yopi Indraklana selaku guru bahasa Inggris dan guru yang saya observasi atau saya supervisi di kelas. Alhamdulillah sebelumnya
kita sudah melakukan 2 kegiatan ya Pak, yaitu kegiatan percakapan praobservasi dan observasi. Nah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat bertemu dalam kegiatan percakapan pasca observasi. Bagaimana Bapak, sehat? Alhamdulillah. Iya. Adapun tujuan dari supervisi itu sendiri yaitu untuk membantu guru dalam menghadapi masalah serta mencari solusi dari permasalahan tersebut sehingga guru dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik di kelas. Adapun dari tujuan pasca observasi atau percakapan pasca observasi yaitu untuk mengevaluasi, berbenah diri dan juga merefleksikan bagaimana pembelajaran yang sudah dilakukan di kelas. Di sini saya mempunyai beberapa pertanyaan ya Bapak terkait dengan hasil observasi yang sudah kita lakukan pada waktu lalu. Nah, sebelumnya bagaimana nih perasaan Bapak setelah melakukan pembelajaran tersebut? Perasaan saya setelah melakukan kegiatan pembelajaran itu memang cukup menyenangkan ya Bu, karena sebelumnya saya belum pernah melakukan pembelajaran berdifferensiasi, tapi dengan berkat diskusi, hasil dari diskusi kita, alhamdulillah saya bisa melaksanakan kegiatan tersebut yang memang tujuan utamanya adalah memenuhi kebutuhan siswa. Iya, bagus sekali kan memang kita bersama-sama belajar ya Pak. Tadi sudah Bapak katakan bahwa memang pembelajaran diferensiasi itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan anak di kelas. Karena menurut penelitian saya juga sama, terlihat waktu itu anak-anak terlihat antusias ya Pak, sangat senang dalam pembelajaran tersebut. Nah, mungkin menurut Bapak setelah pembelajaran itu dilaksanakan ya, nah menurut Bapak sendiri apakah proses pembelajaran tersebut itu sudah sesuai dengan apa yang direncanakan atau yang Bapak harapkan sebelumnya? Untuk berkaitan dengan perencanaan, memang saya sudah menyiapkan langkah pembelajaran, kemudian kita sudah berdiskusi pada saat observasi, jadi menurut saya itu sudah sesuai. Namun pada prosesnya memang ada beberapa hal yang memang perlu saya perbaiki. Ya. Setelah discusskan karena memang ada beberapa hal tentu pasti ada beberapa hal yang menurut Bapak tadi berdasarkan perasaan Bapak dalam pembelajaran tersebut, kalau diskalakan nih Pak ya dari 1 sampai 10, kira-kira menurut Bapak, menurut penilaian Bapak sendiri, Bapak berada di posisi berapa nih? 8 ya sepertinya Bu. 8 ya. 7,5 sampai 8 gitu. 7,5 atau 8 Pak? Iya, mungkin karena memang yang 2 tadi mungkin yang kekurangan tadi Pak ya, yang harus ditingkatkan tadi. Iya, bagus sekali. Semoga kita dapat memperbaiki lebih ya Pak ke depannya. Ya. Nah, selanjutnya menurut Bapak sendiri ya Pak ya, ada tidak hal-hal yang perlu Bapak tingkatkan ke depannya berdasarkan apa yang sudah Bapak rasakan atau Bapak temukan, baik berupa tantangan yang sudah Bapak temukan di pembelajaran tersebut. Nah, kira-kira apa yang harus ditingkatkan? Ya, ini berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan kemarin waktu supervisi. Memang anak-anak cukup antusias berkaitan dengan metode diskusi dan juga proses-proses lainnya. Namun saya mencatat bahwa dari 28 siswa tersebut ternyata ada beberapa yang masih pasif sepertinya Bu. Itu kelompoknya Bu juga memang saya agak terkuras energi saya karena harus terus memandu mereka yang masih kurang, sepertinya seperti itu. Mungkin kelemahan saya dalam settingan kelompok, mungkin pengaturannya itu
tidak berdasarkan akademik ya. Iya. Beberapa kelompok tidak berdasarkan akademik, jadinya ada satu kelompok yang memang agak pasif, sangat pasif itu waktu itu. Sementara yang lainnya itu mendominasi seperti itu. Iya. Ya, baik. Jadi yang perlu ditingkatkan itu strategi ya mungkin ya Pak ya. Nah, itu juga mungkin bisa merupakan tantangan juga ya Pak ya. Ketika Betul. anak-anak yang terlihat kurang pasif ya, kurang aktif, mohon maaf, itu juga merupakan tantangan juga. Nah, menurut Bapak ada tidak cara-cara lain bagaimana cara mengatasi anak-anak tersebut berhubungan dengan materi introduction kemarin ya Pak ya, Ya. tentang perkenalan diri. Nah, kira-kira menurut Bapak ketika ada tantangan tersebut, ada anak yang kurang aktif atau kelompok yang kurang aktif, nah ada tidak cara untuk dapat mengatasinya sehingga tujuan pembelajaran itu bisa tercapai dengan maksimal atau dicapai oleh seluruh murid? Ya, mungkin saya tambahkan tadi ya Bu ya, sementara selain settingan kelompok juga mereka peserta didik masih belum menguasai vocabulary-nya Oh dengan iya. baik. Itu mungkin saya tidak menyalahkan mereka, mungkin kelemahan ada di diri saya yang kurang memompa semangat mereka untuk menambah pembendaharaan kata. Mungkin salah satu cara yang akan saya lakukan diantaranya dengan mengajak mereka atau mengarahkan mereka supaya Iya. minimal satu pertemuan itu mereka melaporkan ada 5 kata sebagai pembendaharaan mereka. Iya, bagus sekali itu. Itu dalam hal vocabulary, kemudian dalam hal settingan kelompok seperti yang saya sebutkan, saya harus mereview dulu anggota-anggota kelompok berdasarkan nilai akademiknya, jadi disebar seperti itu. Iya, cara yang luar biasa ya Pak. Jadi memang ada tantangan tersendiri ya Pak ya, khususnya pembelajaran bahasa Inggris. Jadi anak-anak itu sebelum ke materi harus paham dulu beberapa kosakata ya dalam bahasa Inggris. Nah, tadi cara Bapak sangat bagus, yaitu setiap pertemuan itu memberikan atau menyetorkan ya Pak, semacam menyetorkan 5 kata atau 5 vocab di bahasa Inggris. Iya, cara yang bagus sekali. Nah, untuk selanjutnya ya Pak, menurut Bapak nih, kemampuan apa yang perlu Bapak kembangkan untuk mencapai strategi tersebut? Kemampuan saya, Iya. ya, mungkin saya harus selain anak juga, saya mengajak anak itu, kemudian kesiapan saya juga baik secara mental, kemudian kesiapan saya ketika sebelum melaksanakan pembelajaran. Memang terkadang sebagai seorang guru di waktu-waktu tertentu memang saya sering merasakan ada semacam kejenuhan di waktu-waktu tertentu. Nah, saya harus meminimalisir itu, kemudian saya harus memastikan bahwa ketika sebelum masuk ke kelas saya sudah siap dengan segala persiapan yang dibutuhkan. Mungkin introspeksi saya seperti itu. Iya. Betul sekali Pak. Memang ketika kita akan memberikan pembelajaran tentu harus menyiapkan persiapan ya Pak. Nah, ketika tadi Bapak mengatakan ketika ada anak yang berbeda antusiasnya, berbeda keaktifannya, nah tentu mungkin itu dikarenakan karena kebutuhan mereka juga yang berbeda. Nah, mungkin yang ingin saya tanyakan itu bagaimana rencana ke depan nih Pak ya, rencana ke depan terkait dengan perbaikan seperti kekurangan tadi. Nah, ketika ada anak yang berbeda kebutuhan atau ada anak yang antusiasnya itu berbeda, nah kira-kira rencana apa ke depannya yang ingin Bapak laksanakan di dalam pembelajaran? Ya, tentunya sebelumnya juga saya pernah melakukan observasi atau asesmen awal ya, Iya. dengan mereka, tapi itu dilaksanakan 1 kali saja di awal. Mungkin itu harus diupdate lagi oleh saya, tapi ada melalui diskusi dengan rekan-rekan, saya bisa mengkategorikan, pada akhirnya saya bisa mengkategorikan
di kelas 7 khususnya itu ada anak yang memang suka atau sukanya tampil ke depan. Iya. Ketika saya minta tampil ke depan mereka antusias, tapi ada juga mereka yang diam saja. Iya. Seperti waktu kemarin ketika saya minta untuk presentasi, memang tidak semua antusias gitu. Setelah yang tampil selesai, saya coba tanya, memang mereka lebih suka melakukannya melalui rekaman video seperti itu. Sebagian ada juga yang mungkin perlu didorong lagi karena mereka ada juga siswa yang memang belum terlalu siap untuk melakukan tampil ke depan, tapi lebih suka ke video ataupun ke melalui rekaman seperti itu. Iya. Berarti rencana yang akan Bapak laksanakan itu yaitu melakukan pembelajaran diferensiasi yang lebih matang ya Pak ya. Karena sebetulnya yang saya perhatikan pada waktu observasi kemarin, memang itu ketika Bapak memberikan penugasan bagi anak yang tidak tampil ke depan, tugasnya itu berbentuk video perkenalan diri atau introduction. Nah itu juga sudah termasuk ke dalam diferensiasi yang itu dapat memenuhi kebutuhan murid. Dan juga untuk anak yang tadi kurang aktif, jadi lebih didorong lagi ya Pak semangatnya. Nah itu bagus sekali karena KSE, memang KSE itu sangat dibutuhkan ya Pak ya di dalam pembelajaran. Nah ketika Bapak mendorong terus, memotivasi terus, nah itu sudah langkah yang bagus untuk meningkatkan antusias anak di dalam kelas. Nah kira-kira Pak rencana tersebut itu kapan akan dilaksanakannya? Tadi pembelajaran yang berdiferensiasi yang ada KSE-nya itu kira-kira kapan akan dilaksanakannya? Secepatnya ya Bu ya, mungkin pertemuan berikutnya hari Kamis saya akan coba lagi dengan materi yang berbeda, tapi kegiatan pembelajarannya berdiferensiasi. Kalau kemarin kan berdiferensiasinya itu di penugasan, tapi saya juga ingin mencoba untuk dalam prosesnya. Saya akan mencoba itu, saya akan siapkan perangkatnya, kemudian nanti bisa kita diskusi lagi. Sebelum melakukan itu, saya minta masukan juga dari Ibu, apakah ini sudah bisa dilakukan atau ada saran, ada tambahan yang mungkin saya keliru. Yang pasti hari Kamis saya akan mencoba dengan berdiferensiasi prosesnya Bu. Iya. Terima kasih, mudah-mudahan ya Pak Bapak dapat melaksanakan rencana pembelajaran diferensiasi tersebut pada hari Kamis, tentu dengan beberapa persiapan yang tadi sudah Bapak sebutkan. Nah, selanjutnya Pak, yang menjadi komitmen Bapak nih terhadap pembelajaran yang akan dilaksanakan itu apa? Mungkin lebih ke tujuan dari pembelajaran itu sendiri atau mungkin apa? Ya, untuk komitmen saya, sepertinya saya harus lebih mengutamakan kebutuhan siswa, tidak egois bagaimana mengajar. Terserah saya, itu mungkin harus saya kurangi yang seperti itu, tapi mungkin karena saya masih tahap belajar juga harus bertahap juga Bu, tidak akan mungkin instan. Tapi setelah supervisi ini dan setelah kita diskusi praobservasi, semakin menyadarkan saya bahwa memang kebutuhan murid itu adalah hal yang paling utama bagi para guru. Iya, terima kasih Mbak. Jadi komitmen yang sangat bagus sekali ketika kita menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan murid. Nah, mudah-mudahan di lain waktu ya kita dapat berbagi kembali mengenai rencana tadi yang Bapak sudah sebutkan gitu di pembelajaran hari Kamis. Kita berbagi kembali, sharing kembali agar pembelajaran berdiferensiasi, salah satunya berdiferensiasi proses itu dapat berjalan dengan baik. Nah, baiklah Pak, terima kasih ya atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan dari percakapan ini mendapatkan manfaat ya, khususnya bagi Bapak, juga bagi dari saya sendiri. Dan alhamdulillah setelah saya observasi di kelas
ya dari pembelajaran yang lalu memang Bapak sudah melakukan metode ataupun juga strategi pembelajaran itu sesuai dengan yang direncanakan, dan juga tujuan pembelajarannya itu tercapai walaupun memang beberapa mungkin harus ada perbaikan, namun itu tidak menutup kemungkinan bahwa menurut saya Bapak sudah baik dalam memberikan pembelajaran dan juga memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, terima kasih Bapak atas waktunya. Ya, sama-sama. Demikian percakapan pasca observasi yang saya lakukan bersama Bapak Yopi Indrakelana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.